Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan mereview buku yang ke bab 3 dengan judul Geohistory dalam Perkembangannya. Geohistory dalam perkembangannya memuat pembahasan yang cukup mendalam tentang konsep, perkembangan, serta penerapan geografi sejarah atau geohistory. Bab ini terbagi dalam 3 bagian utama yang masing-masing menjelaskan tentang definisi dari geografi sejarah, perkembangan umum, geohistory di dunia, serta peran dan perkembangan geohistory di Indonesia. Setiap bagian menghadirkan berbagai perspektif yang memperkaya pemahaman tentang bagaimana geografi sejarah berkembang dan diterapkan dalam konteks akademis maupun studi historis. Bagian pertama dari bab 3 ini dimulai dengan pengertian mengenai geografi sejarah atau yang juga dikenal sebagai geohistory. Nah, pengertian tersebut diambil dari situs Wikipedia dengan mengutip dari referensi Spanyol Geografi Historia yang mendefinisikan geografi sejarah sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia, kondisi fisik, dan fakta geografis di masa lampau. Ilmu ini mencakup berbagai topik termasuk perubahan wilayah dan tempat berdasarkan waktu, serta interaksi manusia dengan lingkungan yang menciptakan kebudayaan alam. Studi geografi Studi geografi sejarah mencakup bagaimana kebudayaan manusia muncul, perkembangan, dan bagaimana interaksi antara manusia dan lingkungannya membentuk budaya serta sejarah suatu tempat. Secara khusus, geografi sejarah tidak fokus pada keadaan geografi masa kini, tetapi lebih kepada kondisi geografis yang mendukung peristiwa-peristiwa historis di masa lalu. Ini mencakup kajian tentang bagaimana faktor-faktor geografis seperti lanskap, iklim, dan sumber daya alam berkontribusi pada peristiwa penting dalam sejarah. Bagian bagian terakhir dalam bab 3 ini membahas tentang perkembangan geohistory di Indonesia. Istilah yang lebih sering digunakan di Indonesia untuk menggambarkan geografi sejarah adalah geografi kesejarahan. Konsep ini dikembangkan oleh N. Daljoni dalam bukunya yang berjudul Geografi Kesejarahan, yang terdiri dari 2 jilid dan diterbitkan pada tahun 1982 dan 1984. Dalam bukunya, Daljoni menekankan bahwa perhatian sejarawan di Indonesia terhadap aspek-aspek geografis dalam sejarah masih perlu ditingkatkan. Buku-buku sejarah di sekolah seringkali menyertakan peta, namun tidak cukup menunjukkan hubungan antar latar belakang geografis dengan peristiwa sejarah yang terjadi. Sebagai contoh, dalam pembahasan tentang Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Demak, peta yang digunakan seringkali adalah peta modern yang sebenarnya tidak mencerminkan kondisi geografis pada masa kejayaan kerajaan tersebut. Nah, hal ini dianggap kurang tepat karena tidak sesuai dengan realitas geografis di masa lalu. Sejarawan nasional Indonesia seperti R. Muhammad Ali berusaha keras memperbaiki cara menulis sejarah agar sesuai dengan kondisi geografi pada zamannya. Dalam karyanya, ia menyoroti fenomena-fenomena geografis seperti letusan gunung berapi, pergeseran pantai, dan perubahan aliran sungai sebagai bagian penting dalam memahami latar belakang peristiwa sejarah. Nah, pada tahun 1960-an, Sueban Tarjo juga mengusulkan agar geohistory dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan guru sejarah di Indonesia. Ia berharap bahwa dengan memadukan geografi dan sejarah dapat ditemukan hukum-hukum baru dalam sejarah manusia yang lebih akurat dan ilmiah. Meskipun gagasan Suebantarjo tentang peran penting geografi dalam sejarah kurang mendapat tanggapan positif dari kalangan sejarawan lainnya, terutama karena dianggap terlalu deterministik. Gagasan ini tetap memberikan kontribusi penting dalam pengembangan geografis kesejarahan di Indonesia. Sejarawan lainnya seperti Muhyamin juga dikenal menggunakan pendekatan geografi sejarah dalam menganalisis peradaban Majapahit di delta Sungai Berantas, menekankan pentingnya faktor geografis dalam munculnya peradaban besar di wilayah tersebut. Nah, mungkin itu saja review buku bab 3. Mungkin selanjutnya akan saya lanjutkan di video selanjutnya.